Hai semuanya, perkenalkan saya Delia Citra Dwi Trisnawati, NPM 2004 401 0007. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Jesslyn Zerlinda dan NPM saya adalah 240 10111. Halo, nama saya Mariza Ramadendra Harjo, NPM 2004 4010 114. Halo semuanya, saya Norana Dimania dengan NPM 2004 4010 124. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Ekonomi Politik Internasional kelas C, Hubungan Internasional UPN Veteran Jawa Timur. Brand fast fashion. Oke, as far as I know, H&M itu kayak brand fashion gitu ya, mulai dari anak-anak, remaja, sampai orang dewasa gitu. Dan H&M di Indonesia juga adanya di kota-kota besar gitu sih, setahu aku ya. Kalau misalkan menurut aku, H&M itu adalah sebuah perusahaan fast fashion yang mengeluarkan produk baju, celana, outer, sepatu, bahkan ya untuk outfit gitu sih. Dan menurut aku range-nya lumayan terjangkau untuk harga 200.000 sampai 700.000. Iya, tahu. H&M itu salah satu brand fashion yang store-nya biasanya ada di mall. Pernah? Gak pernah beli H&M ke store-nya sama sekali. Gak pernah beli produk H&M sih. Kalau misalkan main ke mall gitu ya udah lewat depan store-nya aja, tapi gak beli produknya. Tahu? Iya, tahu. Oke, di sini aku akan ngejelasin sedikitnya tentang paham neoliberalisme dan bagaimana neoliberalisme itu dapat mempengaruhi ekonomi dan politik internasional. Well, neoliberalisme sendiri adalah bentuk perkembangan atau tahap lanjutan dari liberalisme yang muncul sekitar abad ke-18 hingga abad ke-19 dan muncul sebagai bentuk kebebasan dari pasar dan individu yang otonom. Awal muncul adanya gagasan neoliberalisme ini diperkenalkan oleh Adam Smith dan David Ricardo yang berupaya untuk mengembalikan kebijakan ekonomi ke liberal klasik. Kemudian, paham neoliberalisme ini selalu menguntungkan deregulasi pasar, sehingga individu diberikan hak kebebasan untuk mengembangkan sektor usahanya tanpa campur tangan dari pemerintah secara berlebihan. Maka, paham ini akan sangat menguntungkan bagi kaum kapitalis untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. H&M merupakan salah satu perusahaan multinasional yang bergerak untuk industri fast fashion, sehingga selalu ada produk-produk busana yang dikeluarkan oleh MNC tersebut. Sebagai salah satu perusahaan fast fashion, tentu saja H&M ingin memiliki profit yang tinggi. Maka dari itu, H&M mulai mengembangkan perusahaannya ke negara-negara berkembang dengan memberikan pekerjaan ke masyarakat setempat, namun hanya diberikan upah yang rendah untuk menekan biaya produksi yang dapat menghasilkan produk dengan harga yang terjangkau. Dengan desain yang unik dengan mengusung tema vintage atau streetwear, H&M sukses untuk menarik konsumen anak muda sebagai target pemasaran yang efektif. Hal ini tentu akan berdampak kepada perilaku belanja yang konsumtif. Riset yang telah dilakukan oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat seperti Central Cambodia, Asia Flow Wage Alliance, Global Labor Justice, Society for Labor and Development, India, and Sweden Labor Resource Center of Indonesia. Riset tersebut menyatakan bahwa pekerja garmen perempuan di pabrik H&M di cabang Asia kerap mengalami kekerasan di dalam bahkan di luar pabrik akibat tuntutan target perusahaan. Kekerasan tersebut berupa pelecehan verbal, ancaman, hingga pemaksaan lembur dan terancam pemecatan setiap waktunya. Kekerasan yang terjadi antara lain target produksi dan jam kerja yang berlebih, pemenuhan upah yang minim, serta kontrak dengan jangka yang pendek. Pada pabrik pemasok H&M di Sri Lanka, seorang pekerja perempuan berkata bahwa para pengawal tak ragu untuk memarahi mereka apabila target kerja tidak terpenuhi. Sementara di Indonesia sendiri,
pekerja garmen di pabrik pemasok menyebut dirinya bodoh dan diejek karena tidak bekerja dengan lebih cepat serta diancam untuk putusan kontrak. Pada tahun 2016, Asia Floor Wage Alliance membuat laporan tentang nasib para pekerja garmen di pabrik penyuplai H&M di India dan Kamboja mengalami eksploitasi kerja. Laporan disusun berdasarkan wawancara dan observasi lapangan dengan 251 pekerja. Dari laporan tersebut ditemukan terjadinya praktik pelanggaran terhadap standar perburuhan internasional. Pelanggaran tersebut yaitu pemecatan terhadap pekerja perempuan yang hamil. Pekerja di 11 dari 12 pabrik di Kamboja mengatakan bahwa mereka menyaksikan atau mengalami PHK selama kehamilan. Masalah lainnya adalah pelecehan seksual di tempat kerja. Menurut narasumber penelitian, pelecehan seksual adalah hal yang biasa terjadi. Di Kamboja, pekerja di 9 dari 12 pabrik yang disurvei melaporkan pernah melihat atau bahkan mengalami pelecehan seksual di lokasi kerja. Sementara 50 pekerja di India mengalami bahwasanya pemecatan di masa kehamilan merupakan hal yang pasti dijumpai. Pola produksi dalam H&M dalam meraih keuntungan yang besar dari hasil penjualan, namun menekankan pada upah yang rendah seolah mengesampingkan kesejahteraan buruh yang telah bekerja keras. Melihat dari apa yang telah terjadi dalam industri fast fashion H&M, apakah kaitannya dengan neoliberalisme dalam ekonomi politik internasional? Individu memiliki kebebasan dalam pasar bebas untuk memproduksi dan mendistribusikan barang yang diproduksi. Kebebasan inilah yang melatar belakangi adanya persaingan yang cukup kompetitif antar pelaku ekonomi dengan berusaha meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan strategi yang mereka miliki. Individu yang dimaksud dalam hal ini adalah pemilik perusahaan industri fast fashion H&M. Neoliberalis meyakini bahwa pasar bebas mampu untuk memajukan ekonomi dibandingkan regulasi negara dalam mengatasi kegagalan ekonomi. Dalam neoliberalisme, peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi hanya sebagai fasilitator untuk menjaga keberlangsungan dari kegiatan ekonomi suatu negara. Dengan naiknya permintaan pasar, GDP bisa naik karena pihak yang kaya akan semakin kaya karena eksploitasi pekerja. Aksi buruh H&M dalam menuntut haknya atas kenaikan upah, jaminan sosial, dan kebebasan dari kekerasan juga tidak bisa terpenuhi karena pihak perusahaan ingin mengambil keuntungan sebesar-besarnya dengan memberikan gaji yang sedikit. Komitmen brand fashion H&M dalam menyelesaikan masalah yang dialami oleh para pekerjanya dinilai hanya sebagai lip service, karena ketidakadilan yang dialami oleh para pekerja telah terjadi selama bertahun-tahun dan terus berulang. Nah, itu tadi merupakan studi kasus relevansi antara buruh H&M dengan neoliberalisme ekonomi politik internasional. Semoga video kami dapat membantu teman-teman in some way, dan terima kasih atas perhatiannya, and see you in the next occasion. Bye!